Assalamualaikum teman-teman. Sore ini di pukul 17.15 saya sampai di Kampung Rambutan ya. Agak susah untuk mendapatkan Gapuraning Rahayu angkatan pertama yang jadwalnya itu jam 16.15. Sesampai di sini di Kampung Rambutan adanya cuma R143. Sedangkan sisi Pangandaran belum ada. R143 merupakan armada premiumnya Gapuraning Rahayu karena bersasiskan 1626. Sebelum berangkat kita mampir dulu di penjual nasi untuk beli nasi bungkus. Sebungkusnya cuma Rp8.000. Sudah nasi uduk, mie, dan irisan telur dadar plus kerupuk. Itu sudah banyak sekali ya, sudah mengenyangkan. Pukul 17.45 atau jam 6 kurang seperempat bis berangkat menuju ke Jawa Tengah. Dan Pak driver yang sudah senior ini bernama Pak Entis, mungkin seangkatan dengan Pak Arifin atau Abah Arifin. Kalau yang lebih muda lagi mungkin Wak Daseng ya kan. Dan ini co-drivernya atau keneknya ini Pak Wawan juga senior. Jadi kita ini bersama para sesepuh handal Gapuraning Rahayu. Nah, perlu diingat memang banyak ya driver Gapuraning Rahayu itu yang sepuh-sepuh. Ada Pak Arifin, ada Pak Imat atau Pak Ruhimat yang suka membawa R147. Kalau Pak Arifin saya kurang tahu, dulu R165 saya suka ikut kalau dari Kampung Rambutan. Dan ada lagi satu lagi adalah Pak Kunyang. Pak Kunyang ini rumahnya di Lewo, dulu membawa 166, tapi sekarang agak ngacak dan bawa 176 malah. 176 ini basisnya juga sama 1526 dan termasuk armada yang baru. Kalau Gapuraning Rahayu itu semakin tinggi angkanya berarti semakin muda bisnya. Nah, kita keluar dari terminal Kampung Rambutan menuju ke pintu tol. Ya, seperti biasa pasti ada pengamen yang masuk. Memasuki pintu tol di depan kita ada akap yang sangat legendaris ya. Silakan tebak ya, akap apa itu? Yang salah satu armada premiumnya adalah Double Decker X Efisiensi. Nah, di tengah perjalanan terjadi sedikit gesekan dengan mobil kecil di depan kita. Jadi ceritanya kita sedang melaju, tiba-tiba terpotong oleh mobil box sehingga kita harus menghindar ke arah kanan. Walaupun agak mendadak, tapi kita sudah sen kanan. Tetapi mobil ini tetap melaju tanpa mengurangi kecepatan sehingga Pak Entis kaget dan menyalakan klakson telolet ya, telolet gitu. Karena sangat keras, rupanya pengemudi mobil ini agak tersinggung. Jadi dia berusaha menyalip bukan untuk mendahului tetapi untuk menghambat laju dari bis yang kita tumpangi.
Di video pertama tadi, di awal tadi, sebenarnya dia sudah berada di lajur kanan dan tiba-tiba motong ke kiri. Saya kira mau ngajak berhenti buat ngopi-ngopi, ternyata malah jalan lagi. Nah, dia tetap menyesuaikan lajunya dengan laju bis ini. Jadi kita santai saja, mang gue pikirin kan. Ya sudah. Nah, akhirnya dia mempercepat kendaraannya karena ya rugi sendiri kita dengan kecepatan yang konstan. Sedangkan dia sore hari mungkin sudah ditunggu keluarganya di rumah. Belum lagi di depan sana ada kemacetan panjang. Dan saya kira mobil-mobil kecil yang langsung bergeser ke kiri ini akan keluar di pintu tol Jatiase. Dan kenyataan ini membuat kemacetan semakin parah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini pada bergeser ke kiri. Ada Pandawa 87 di sebelah kanan, armada pariwisata. Dan ternyata selepas pintu tol Jatiase, perjalanannya lancar sekali. Jadi memang pintu tol keluar Jatiase ini kadang-kadang membaurkan persepsi kita mengenai kemacetan lalu lintas. Begitu kita kena macet di Cikunir, kita beranggapan bahwa kemacetan ini memanjang dan mengular dari ujungnya tol Cikampek. Ternyata tidak. Di depan kita ada MGI jurusan Bandung ya. Kita ikuti dari belakang sebelum kita memasuki arah tol Cikampek. Dari sebelah kanan lalu lintas amat sangat padat. Nah, ada Gapura yang Rahayu tadi R176 Pak Kunyang. Pak Kunyang yang beralamat di Lewo, Limbangan, Garut. Nah, itu adalah driver senior. Beliau saat ini membawa R176 yang harusnya dari Sidarja menuju ke Lebak Bulus, tapi ternyata 176 menjadi armada bantuan bagi Pangandaran karena unit Pangandaran saat ini sedang trouble, yaitu R154 sedang perpal, sedangkan R157 menjalani kir sebelum boleh diberangkatkan atau dijalankan. Kemacetan panjang masih ada terlihat di sebelah kanan. Ya, kita bayangkan untuk R176 ini sudah lebih dari pukul 6 sore, mungkin setengah 7 ya teman-teman. Tetapi R176 masih terjebak. Dan seperti biasa keberangkatan dari R176 atau dari Kampung Rambutan menuju Pangandaran terakhir itu jam 8 malam. Nah, MGI tadi berhasil memotong dengan smooth dan kita ikut-ikutan, ternyata kita kurang smooth, yang mengakibatkan driver dari truk box agak tersinggung dan tidak mengurangi kecepatan, malah meningkatkan lajunya menuju ke jalur pintu keluar dan sedikit menghambat dari laju R143. Oke teman-teman, kalau di tol mari kita jaga tata tertib dan etika kita di jalan raya biar kita aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Memasuki tol Bekasi, ini masih ada ya, ini masih Cikunir, belum Bekasi. Jadi yang sebelah kanan tadi adalah jalur untuk ke MBZ atau tol Cikampek Layang 2. Untuk saat ini mobil-mobil kecil cukup berpikir agak panjang untuk melewati MBZ. Kenapa?
Karena di ujungnya sana di KM 43 45 saya agak lupa, langsung dihantam dengan kemacetan karena sebelah kiri yang dulu biasanya menjadi jalur lintas dari MBZ sekarang agak ditutup karena ada pelebaran jalan. Dan penutupan itu hingga kilometer 57 plus. Ya. Nah, setelah itu malah justru ada batas yang semi permanen karena memang sedang ada pelebaran. Dan pelebaran itu tidak hanya sisi kiri tapi juga sisi kanan. Jadi kalau di KM 50-an sampai 60-an terjadi kemacetan ya karena memang lajurnya berkurang. MGI ada di depan kita, masih melaju dengan kecepatannya yang tidak begitu kencang karena terhambat oleh adanya kemacetan lalu lintas. Dari informasi yang diperoleh katanya di KM 41 ada genangan. Tapi setelah kita lewat ternyata tidak ada, dan mungkin genangannya ada di sisi sebaliknya atau sisi yang mengarah ke Jakarta. Kita langsung terjun, terjebak dan bergumul di dalam kemacetan lalu lintas tol menuju ke arah Jawa Tengah. R143 yang bersasis 1626 dan suspensi udara ini adalah andalan pariwisata dari Gapuraning Rahayu, karena untuk saat-saat ini jarang sekali yang menggunakan armada pariwisatanya 1626 ya, kecuali Pandawa. Pandawa memang elit sekali ya. Ini 1626 adalah tipikal terendah bagi dia. Tapi kemarin di pameran Bushwood ya, kebalik ngomongnya. Itu Pandawa untuk pertama kalinya membeli Hino RM dari karoseri Adi Putro. Ya, semoga tidak hanya Mercedes-Benz saja yang menghiasi armada Pandawa 87, tetapi juga sasis-sasis premium lainnya dari Eropa seperti Scania dan Volvo ataupun MAN. Kalau MAN jarang-jarang ya, karena MAN ini lebih sering. Yang lebih laku di Indonesia adalah sasis untuk truk. Nah, ada hambatan di sebelah kanan, saya kira tadi adalah kecelakaan, ternyata tidak, ternyata adalah pengamanan dari perbaikan jalan. Dan kita ambil sisi sebelah kiri mepet dengan bahu jalan untuk bisa melaju jauh ke depan. Langsung gerak mandek ya kita ya di sini ya teman-teman ya, menjelang KM 40-an ya. Ini karena memang ya namanya juga jalan tol ya, kalau nggak macet ya bukan tol ya, seperti itu kira-kira. Jadi kita menunggu cukup lama untuk sedikit demi sedikit bergeser ke kiri untuk mencari jalur yang kosong. Lambat sekali bergerak, sambil berjalan kita menghabiskan waktu malam Sabtu di pintu tol ya, salam ya. Memang kali ini kemacetannya luar biasa ya, karena Sabtu tanggal 8 adalah tanggal merah. Jadi banyak juga di antara saudara-saudara kita
yang memanfaatkan libur tersebut untuk pulang kampung dari ibu kota Jakarta tercinta, ya. Ya enggak apa-apa, kan pulangnya bawa gaji, bawa uang kan. Nah, ini KM41, coba teman kita lihat semuanya kering jalanan, tidak ada genangan. Yang ada genangan masa lalu. Oke, kita merambat pelan-pelan sambil menikmati suasana jalan raya, karena di R143 ini tidak ada audio videonya. TV-nya sudah dicopot, tip mobilnya plong, nggak ada. Nah, di pintu keluar Kerawang Barat, orang-orang banyak mengambil sisi kiri dan langsung hantam masuk ke kanan, termasuk bis yang ada di depan kita ini, bis 3 telur. Langsung potong kita di depan dan kita grek berhenti. Dan seperti biasanya sedikit emosi, ya Pak Entis, karena tengah bersiap-siap menginjak pedal gas, tiba-tiba sebuah mobil kecil masuk dari sisi kiri menuju ke kanan dan langsung memotong menghambat perjalanan kita. Semua dikembalikan kepada kita, kepada adab kita dalam berlalu lintas, kepada kemampuan kita mensikapi keadaan, dan kepada kearifan hati kita dalam berlalu lintas. Oke, kita masuk lagi di perjalanan KM41 selanjutnya. Ada sedikit pengurangan jalur di bahu jalan. Kita kurang tahu untuk apa, tapi yang pasti di bahu itu beberapa mobil berhenti untuk sedikit istirahat atau mendinginkan mesin. Di depan ada mobil polisi yang berdiri di ujung bahu jalan, ya. Kita kurang tahu sedang apa beliau. Apakah menjaga bahu jalan untuk tetap steril, ataukah memberikan peluang-peluang kepada kita untuk tetap bersikeras pada ketertiban. MGI ternyata sudah ada di lajur paling kanan dan menuju ke arah Bandung. Tidak ada hal signifikan yang terjadi di sepanjang ruas tol ini, ya. Tapi ternyata kita diharuskan untuk bergeser ke arah kanan. Oh, Pak Polisi ternyata ada di sebelah kiri lagi, dan kita lurus saja, teman-teman. Lampunya cukup membuat kita meremelek, ya, silau sekali. Kita melaju di KM 45 ke atas. Tadi di sebelah ada Harapan Jaya, dan ini sekarang kita disalib oleh Damri. Katanya ini all new editionnya Damri. New-nya apa saya kurang tahu, yang pasti ini masih menggunakan karoseri dari Gran Turismo miliknya Mauro Dadi
Prima. Berbeda dengan Harapan Jaya tadi yang sasisnya adalah Osor 1836 dan mengingatkan kita pada pameran Buzzwood di mana ada bis Harapan Utama ya, yang menjalani rute dari Medan ke Aceh dengan sasis yang sama tetapi dibuat sleeper. Kita masuk di Kaliurip KM 71 untuk kemudian melaju lagi ke arah Bandung. Setelah KM 71 ini kelihatannya semuanya lancar dan lalu lintas tidak begitu padat. Dan kita langsung skip semuanya, kita keluar di pintu tol Cilenyi ya. Sudah pukul 23:30 kalau kita hitung dari keluar Kampung Rambutan dan masuk ke tol itu adalah pukul 6 atau pukul 18. Jadi 18 sampai 23.30 sudah 5,5 jam kita di tol ya. Sebelah kanan adalah bis pariwisata dengan liverinya yang kalau dari belakang mirip bis premium ya, tapi begitu dari samping ternyata ada gambar-gambar lukisan-lukisan pepohonan lidah mertua. Nah, bis itu melaju di paling kanan dan kita menuju ke paling kiri. Pak supir kadang-kadang kaget dengan motor yang masuk tiba-tiba atau tidak mau sedikit bergeser ke kiri, memberikan jalan kepada bis ini untuk tetap melaju ke arah depan. Ada tetot dari kanan dan kita kasih jalan saja daripada nanti jadi masalah kan. Ya sudah, kita ikuti saja. Nah, ini momen yang cukup menegangkan karena di Rancaikek ya, kita mau nyalip truk panjang dan di depan justru jalurnya menyempit. Tetapi dengan tabahnya Pak Antis bisa nyalip. Dan dari sini kita langsung masuk ke rumah makan Genah Rasa punyanya Gapuraning Rahayu. Papan nama Genah Rasa ada di depan dan di tepat di sebelahnya kita langsung ambil ke kanan, masuk untuk istirahat tahap pertama. Karena Gapuraning Rahayu tidak lagi berhenti untuk kontrol di KM 72, sudah barang tentu begitu bis ini masuk dan berhenti di rumah makan, maka duol penumpangnya berlomba-lomba untuk turun untuk pergi ke kamar kecil dan yang lapar langsung makan. Ini saya makannya seperti itu saja 17.000, murah menurut pandangan rest area ya. Dan kita langsung menuju turunan Nagrek.
Turunan nagrek ini sangat tajam dan berkelok ya. Dulu sebelum dibikin satu arah, ini adalah lokasi yang paling banyak kecelakaan dan disebut sebagai jalur tengkorak. Nah, sekarang dibikin cukup satu arah saja karena sudah ada jalur lingkar nagrek, di mana di jalur lingkar nagrek ini rel kereta api ada di atas jalan atau dibikinkan jembatan sehingga tidak ada perlintasan sebidang. Selalu di jalur ini selepas jam 1 malam atau jam setengah 1 ya, ini jalurnya sepi. Tetapi kadang kita tidak tahu apakah di depan nanti dari sepinya ini ternyata di depan sudah terjadi kemacetan yang tumpuk menumpuk. Itu tadi apa ya? Lewat Garut. Kedua nama yang lewat Ciawi. Oh. Yang pertama padahal. Oh, dari sana ya Pak ya? Dari Pucung. Dari informasi yang diperoleh, ternyata kemacetan panjang ini dari ujungnya Limbangan sampai ke Malangbong, sehingga jalur-jalur dari Jawa Tengah yang akan ke Jakarta itu bisnya melalui Garut atau berputar. Kita skip kemacetan panjang di Malangbong dan kita langsung dilepas Malangbong. Ini sudah lebih dari jam 3 pagi ya, bahkan sudah mungkin jam 4 apa setengah 4. Selama perjalanan tadi ternyata kemacetan itu diakibatkan oleh bis-bis pariwisata yang parkir di rumah makan dengan bagian belakangnya masih ada di badan jalan. Memasuki Raja Polah kita cukup lancar, tidak banyak kendaraan. Tetapi ketika memasuki area Ciaur atau Ciaur Beti, ternyata perjalanan kita agak melambat dan terjadi antrian di depan. Nah, antrian ini tidak lain dan tidak bukan juga dikarenakan bis-bis yang menuju parkir di rumah makan SR di Ciaur ya. Masuk Raja Polah masih belum Ciaur. Jadi seperti kita lihat sekarang ini ya, ini jalurnya padat dan kita mencoba melaju dari sisi sebaliknya atau kita sedikit ngeblong ke depan karena Pak Entis tahu bahwa kemacetan ini diakibatkan oleh parkir bis yang masih dalam proses, jadi belum sempurna dalam parkir dan masih menyisakan bagian belakang di bahu jalan ataupun di badan jalan. Antriannya cukup panjang dan benar adanya di depan ada bis yang parkirnya sudah nggak bisa lagi kemana-mana, di depan ada bis lain dan menyisakan bagian belakangnya di satu lajur yang berlawanan. Masih dalam guyuran hujan ya, kita berhenti bermacet-macet ria di Ciaur. Dari depan ada truk, tapi tidak bisa melaju ke depan lagi ke arah kita karena
terhalang oleh parkiran atau bagian belakang bis. Dan ini sebuah Grand Max melaju pelan-pelan di arah sebaliknya, di mana sebagian jalannya digunakan oleh R143, tapi masih bisa melaju, ya kan. Keraguan itu beralasan ya, karena ketika kita lihat dari sisi spion, ternyata ada bis yang justru sama sekali berlawanan arah dengan jalur di depan dan meminta untuk disediakan celah karena dia akan langsung parkir di sisi kanan. Nah, ini bis yang tidak bisa kemana-mana ini, karena mau maju dia sudah mepet sekali dengan bis yang parkir di depannya. Mungkin sebaiknya sebelum parkir di rumah makan ada pemberitahuan ke rumah makan sehingga dicarikan ruang agar bisa ditata lebih bagus lagi oleh pihak rumah makan. Nah, kita sudah lepas dari kemacetan dan dari sini kita melewati jalan-jalan yang cukup kosong. Ini adalah perempatan Ciaur. Kita memasuki SPBU Ciaur, yang ini dulunya adalah SPBU milik PT Gapuraning Rahayu. Dari sini kita full tank 200 liter untuk nanti keberangkatan di pagi hari dari Sidareja ataupun Kawonganten. Usai isi bahan bakar, kita langsung masuk di Pul Gapuraning Rahayu di Ciamis ya, Jalan Raya Banjar Ciamis. Dan kita ternyata satu-satunya bus yang masuk di pul ini, belum ada bus yang lain dari arah barat. Dan di sini sudah adzan subuh jam 4:30. Pak yang mau WC Pak bisa Pak. Usai store di Pul GR, kita langsung menuju ke timur, dan ini adalah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di depan sana ada patung Diponegoro sedang naik kuda. Dan kita cukup di sini saja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.